Halo semua, salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan tugas 2.2a.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2. Perkenalkan, nama saya Lopiana Margareta Panjaitan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Dalam modul 2.2 ini membahas tentang pembelajaran sosial emosional dan RPP terintegrasi. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Alia SPD AUD dan pengajar praktik saya Bapak Fajri Asrullah MPD. Sebagai pengantar, saya mengutip tulisan dari IC Hodijah bahwa sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Sebelum ke pemahaman saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat PSE. PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ini disebut dengan kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ini sama dengan pengelolaan diri atau manajemen diri. Tiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini sebagai kesadaran sosial. Empat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini adalah keterampilan berelasi. Yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yang berkomprehensif mencakup tiga hal utama. Yang pertama, kegiatan rutin. Yang kedua, integrasi dalam pembelajaran. Empat, protokol, budaya, atau peraturan sekolah. Dalam pembelajaran sosial emosional, kita juga mengenal yang namanya metode STOP. Metode STOP merupakan salah satu teknik mindfulness yang digunakan untuk melatih kesadaran diri dan pengaturan emosi pada anak-anak. Metode ini juga mudah dipelajari dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. STOP ini ada beberapa penjabaran. S yang pertama, stop atau berhenti. Hentikan sejenak semua aktivitas yang sedang dilakukan. Apalagi saat kita sudah mulai jenuh, mulai lelah, capek, itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti diri kita sendiri ataupun menyakiti orang lain. Yang kedua adalah take a deep breath atau tarik napas dalam. Ajak anak untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, kemudian buang nafas perlahan melalui mulut. Yang ketiga adalah observer atau amati. Bantu anak untuk mengamati apa yang sedang mereka rasakan, baik secara fisik maupun emosional. Yang terakhir adalah proceed atau lanjutkan. Setelah anak merasa lebih tenang dan fokus, bantu mereka untuk memilih tindakan yang tepat selanjutnya. Contoh implementasi kompetensi sosial emosional atau KSE pada RPP yang saya buat. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak. Nah, ini adalah KSE pada RPP yang saya buat. Itu di kegiatan pembelajaran
Di pendahuluan ada beberapa kompetensi sosial emosi yang saya buat. Yang pertama, guru menyampaikan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik, kesiapan buku tulis, serta sumber belajar. Ini KSE-nya adalah manajemen diri. Yang kedua, guru bersama-sama dengan peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ini termasuk kepada kesadaran diri. Yang berikutnya adalah guru memotivasi dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah kesadaran diri. Yang berikutnya adalah di yang bagian F, peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok berdasarkan minatnya dan diberikan kesempatan untuk membaca buku bab 4, subbagian A dan B tentang makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman. Ini KSE-nya adalah kesadaran sosial. Nah, pada kegiatan inti ini juga ada beberapa yang termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi emosional, sosial emosional. Yang pertama adalah peserta didik mengamati materi atau gambar yang ada di buku sesuai dengan materi makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman. Ini termasuk dalam diferensiasi konten dan KSE-nya adalah kesadaran diri. Yang kedua atau bagian B-nya, peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyusun pertanyaan. Nah, di sini adalah diferensiasi proses dan kemampuan berelasi. Yang C, peserta didik dalam kelompoknya mencermati pertanyaan yang telah dibuat dan diskusikan dalam kelompok. Di sini adalah diferensiasi sosial dan keterampilan berelasi. Kenapa keterampilan berelasi? Karena nanti di dalam kelompok anak-anak akan saling bertukar pikiran, bisa menghargai antara yang satu dengan yang lain tentang pendapat yang disampaikan di dalam kelompok. Yang D, dengan arahan guru kelompok mempresentasikan. Nah, di sini termasuk dalam diferensiasi produk karena ada hasil dari tugas yang sudah mereka kerjakan. Dan KSE-nya adalah keterampilan berelasi di mana mereka bekerja sama untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Yang E, guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban peserta didik dalam diskusi dengan meluruskan jawaban yang kurang tepat dan memberikan penghargaan bila jawaban benar dengan pujian atau tepuk tangan bersama. Ini KSE-nya adalah keputusan yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar anak itu merasa dihargai, dihormati di dalam pembelajaran. Yang C, yang bagian 3, ketiga adalah penutup. Di sini juga ada KSE yang saya buat atau saya taruh di dalam kegiatan penutup ini. Yang A, peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran serta memberikan penghargaan kepada siswa yang telah aktif mengikuti pembelajaran. Ini adalah keterampilan berelasi. Kenapa? Karena ketika menyimpulkan bersama-sama, anak akan menyampaikan pendapatnya dan pendapat dari peserta didik akan dihargai ataupun diberikan masukan atau diberikan tanggapan oleh temannya dan lain sebagainya. B, guru menilai hasil pekerjaan dan proses pembelajaran dengan melaksanakan penilaian dengan menginstruksikan siswa mengerjakan tugas mandiri 4.1 dalam halaman 98 buku siswa. Ini adalah keputusan yang bertanggung jawab karena nanti siswa tersebut akan bertanggung jawab untuk mengerjakan soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Guru merefleksikan atas manfaat pembelajaran dengan bertanya. Ini termasuk dalam manajemen diri. Bisa terus yang berikutnya ada beberapa pertanyaan di sini. Saya membuat KSE-nya adalah apa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran makna
makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman ini termasuk dalam kesadaran diri, di mana siswa nanti dengan sadar bisa menjawab pertanyaan dari saya. Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran? Nah, ini adalah keputusan yang bertanggung jawab. Apa rencana tindak lanjut atau yang akan kalian lakukan? Ini adalah keputusan yang bertanggung jawab juga. Apa sikap yang akan dilakukan selanjutnya? Ini adalah juga keputusan yang bertanggung jawab. Oke, demikian pemaparan saya tentang terintegrasinya RPP saya mengenai pembelajaran sosial emosional dan pemaparan saya tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih.